Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan, kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari perbuatan dari kita pribadi. Jamaah yang berbahagia, salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya via hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita hidup di saat ini, di era atau zaman yang akhir ini. Mari kita benar-benar meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah pula, tentunya dengan sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin dengan potensi-potensi anugerah yang sudah Allah berikan pada kita. Karena Allah sudah memberikan karunia itu, anugerah itu harus kita manfaatkan hanya untuk ketaatan kepadanya. Tentunya dengan seluruh kekuatan tenaga kita itu. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan seluruh kekuatan tenaga. Jamaah yang berbahagia, di saat ini kita hidup sudah 1400 tahun lebih dari lahirnya seorang manusia yang juga seperti kita semua, yang namanya manusia yang Allah ciptakan. Tetapi seseorang manusia ini dididik mulai kecil, mulai dari kandungan sampai dewasa, akhirnya dipilihlah oleh Allah SWT. Nah, seseorang ini akhirnya di usianya yang ke-40 tahun itu diberi tugas, diberi amanat, yaitu sebagai Rasul yang harus menyampaikan risalah Allah ke muka bumi ini. Nah, jamaah yang berbahagia, dalam kondisi yang sudah 1000 tahun lebih, yang pernah Rasul sebelum beliau wafat, karena memang dengan diwafatkannya Rasul itu, Rasulullah Muhammad SAW, maka tidak ada lagi wahyu yang turun. Wahyu dari Allah sebagai kitab Allah tidak ada lagi yang turun. Dan tanggalnya sudah dipastikan, para ahli sejarah, para ulama pun sudah sepakat bahwa sejak tanggal wafatnya beliau, yaitu 12 Rabiul Awal, tidak ada lagi wahyu yang turun. Dan sebelum wafat beliau juga berpesan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan 2 perkara kepadamu, kepada kalian semua, dan kalian tidak akan resat selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Nah, jamaah yang berbahagia, sehingga dari situlah kita bisa berpikir keras. Hanya dengan 2 tadi,
kita tentu tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, jamaah yang berbahagia, Rasul sudah menerima Al-Quran selama 22 tahun. Kalau tahunnya, banyak mereka yang kalau ditanya tidak jelas. Misalnya Rasul sekarang tahun 2024, tentunya tahun 2024 itu dimulai tahun 1. Kalau tahun Cina ataupun tahun Jepang sudah 2500 tahun lebih. Kalau tahun Jawa belum sampai 2024. Semuanya diawali dari tahun 1. Kalau ditanya Rasulullah Muhammad SAW itu lahir sebelum Masehi atau sudah Masehi, banyak yang bingung. Ini sudah Masehi atau sebelum Masehi? Yang jelas dari sejarah pun sudah nyata bahwa beliau adalah manusia konkret, nyata, benar ada, bukan hanya khayalan. Beliau lahir tahun 570 Masehi. Berarti antara tahun 1 sampai tahun 570 tentunya ada Rasul yang sudah diutus. Nah, ketika ditanya agama mereka apa, yang jelas juga bingung, ini agamanya apa? Nah, kita sudah tahu ketika kita sudah belajar, akhirnya tahu bahwa seluruh agama mulai dari manusia pertama sampai terakhir Rasul adalah agamanya Islam. 1500 tahun pun sebelum Masehi ya Islam. 1 Masehi ya Islam. Ketika Rasul diutus, diberikan mandat untuk menyampaikan risalah dengan wahyu pertama Iqra, ya Islam. Beliau juga sholat. Sebelum perintah dari Isra Mi'raj yang sholat 5 waktu juga sholat. Bagaimana sholatnya? Jelas mengikuti aturan sebelumnya, syariat sebelumnya, yang tentu juga dipandu oleh malaikat Jibril. Nah, jamaah yang berbahagia, disinilah kita memahami bahwa Rasulullah bukan membawa agama baru. Rasulullah meneruskan agama-agama yang lama sampai akhir nanti, sama, yaitu agama tauhid. Ketika dulu 1500 tahun lebih sebelumnya, kepada seorang manusia Allah sudah berfirman, idza qala lahu rabbuhu aslim. Seorang ini adalah Ibrahim. Ketika Rabbnya sudah berkata kepada dia, aslim, Islamlah, tunduk patuhlah. Kemudian dia menjawab, qala aslamtu lirabbil alamin. Kami berserah diri, tunduk patuh Islam kepada Rabb semesta alam. Ini jamaah yang berbahagia, makanya kita bukan agama baru. Agama kita sama dengan agama sebelumnya. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan semuanya. Karena di sana Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Namun kita juga kalau sudah membaca, karena saat ini kondisi nyata saat ini, real nyata saat ini, banyak orang yang buta huruf Al-Quran. Ngaku atau tidak iya, buta huruf, nggak bisa membunyikan. Kalau membunyikan saja tidak bisa, apalagi tahu maksudnya. Itu kondisi nyata. Sehingga jamaah yang berbahagia ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita ingin selamat, Rasul sudah mewanti-wanti, tak tinggalkan, ku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan sesat selamanya. Bahkan hidup kita hanya nggak sampai 100 tahun. Nah, jamaah yang berbahagia, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat ke-25 ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata, dan telah berkata, wa qala, dan berkata ar-rasulu, rasul. Apa yang dikatakan? Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, inna sungguh qaumi, kaumku, ittakhadhu, mereka menjadikan, mereka mengambil, mereka menjadikan hadza, ini Al-Quran mahjuro, sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan. Coba sekarang kita berpikir tentang diri kita sendiri, apakah kita
termasuk ini atau tidak? Mudah-mudahan tidak. Naudzubillah min dzalik. Sehingga ayat ini pun sudah jelas. Rasul sudah menyatakan, menyampaikan, berkata, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mari kita kembali ke sana. Saat ini Allah dengan kehendaknya, dengan ilmunya memberikan kepada manusia berbagai pengetahuannya. Keahlian-keahlian sudah dipunyai. Sampai di beberapa tahun terakhir ini ada yang namanya AI atau AI, singkatan dari Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Nah, jemaah yang berbahagia, kecerdasan buatan ini sudah diaplikasikan oleh berbagai browser dan sebagainya. Nah, tentunya juga sama, walaupun komputer juga sama seperti anak manusia. Ketika dia tidak membaca apa-apa, dia tetap bodoh. Tetap bodoh, nggak ngerti apa-apa. Karena memang manusia ketika dilahirkan pun tidak tahu apa-apa. Dan ketika dengan semua punya HP sendiri-sendiri dengan akunnya sendiri-sendiri, dicoba masing-masing dengan pertanyaan yang sama, akan berbeda jawabannya. Kenapa? Tergantung. Seseorang tadi memasukkan data, menyuruh AI tadi mengambil data sebanyak-banyaknya atau dibiarkan saja. Kadang juga AI jadi kelihatan goblok ketika dia tidak bisa mengalihkan mana yang lebih besar antara satu angka dengan angka yang lain. Sama juga dengan kita sebetulnya. Jadi dengan itu Allah membuka cakrawala berpikir, oh manusia bisa meniru cara berpikirnya manusia dengan artificial intelligence. Tetapi jemaah yang berbahagia, artificial intelligence tidak punya hati, tidak punya akal pikiran. Dia hanya menampilkan data-data yang diambil dari manapun juga di seluruh dunia ini. Kalau kita lihat, tidak usah jauh-jauh, misalnya perpustakaan pribadi mantan presiden yang sudah almarhum Bapak Profesor Habibie, bagaimana perpustakaan yang begitu lengkap, begitu bersih, begitu indah. Bagaimana ketika dibaca, ketika seorang sudah membaca seluruh buku yang ada di situ dan dipahami, maka tentunya ketika dia ditanya apapun dia bisa menjawab. Al-Quran itu hanya 604 halaman. 604 halaman hanya tipis saja. Jumlah baitnya pun kalau di komputer itu tidak sampai 2 MB. Karakternya sudah jelas. Itu pun banyak yang tidak membacanya dengan serius. Bahkan tadi ditinggalkan. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, saatlah kita mulai sekarang menyadari bahwa Rasul yang sudah diutus untuk manusia semuanya ini membimbing kita untuk benar-benar mengimani Quran, menggunakan Al-Quran sebagai landasan utama dalam kita berpikir dan bertindak. Karena tidak akan sesat orang yang menggunakan Al-Quran, pasti semuanya dalam petunjuk Allah. Dan saat ini pun juga ramai, banyak orang-orang yang di sana berkaliber, tidak hanya sekedar lulusan SMA, profesor, doktor pun bisa disesatkan, tersesat dari Al-Quran, tidak mau mengimani Quran. Karena prinsipnya manusia diberi musuh, Nabi diberi musuh, yaitu setan. Setannya apa? Setan manusia dan setan jin. Sehingga di sanalah mereka sifatnya apa? Mereka membisikkan. Di dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi Nabi plus pengikutnya seluruhnya aduan, musuh, syayatin al-insi, setan manusia, wal jinni, dan setan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din. Yuhi, kalau kita telusuri apa kata dasar dari yuhi,
Ternyata wawuha ya wahyu. Sama dengan kalimat yang digunakan auhayna ilaika, aku wahyukan kepada Muhammad kitab Quran ini. Ternyata setan juga Allah menggunakan kata wawuha ya yuhi, saling mewahyukan antara setan yang satu dengan setan yang lain. Zukhrufal qawli ghurura, perkataannya indah tapi menipu. Inilah jam yang berbahagia, sehingga semua orang bisa tertipu ketika tidak menggunakan akal sehatnya. Tidak peduli profesor, doktor dengan gelar 1 meter. Oleh karena itulah kita mari benar-benar menggunakan segala daya hati, akal fikir kita ini untuk benar-benar memahami apa yang Allah kehendaki atas kita. Tugas kita apa di dunia ini? Tugas kita ternyata hanya untuk mengabdi kepadanya, menjadi khalifah Allah di muka bumi, mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau kita tanyakan kepada itu tadi si AI, entah itu miliknya Google sendiri atau apapun saja di sana semuanya, berapa sih orang yang mengimani atau dia menyatakan dirinya Islam? Ketika seperti Allah menyatakan pada Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah kamu Ibrahim, idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika dia berfirman kepada Ibrahim tadi, Islamlah, qala aslamtu lirabbil alamin. Berapa orang yang Islam? Ternyata di seluruh dunia ini yang sudah 7 miliar lebih isinya manusia, tidak sampai 25% yang menyatakan dirinya Islam. Tidak sampai 25%. Jadi kita jangan menganggap di bumi ini 50% lebih yakin percaya. Tidak. Di Indonesia yang dulu 90%, sekarang sudah menjadi 85%, bahkan turun. Kenapa? Ya, Islam datangnya asing. Nanti di akhir juga akan kembali lagi seperti orang asing. Dan sungguh sukses orang yang asing itu, yaitu orang yang benar-benar menghidupkan sunnahnya Rasul. Ini jam yang berbahagia. Makanya kita ya sekali lagi benar-benar harus berusaha membaca, kemudian memahami apa yang di sana Allah sudah firmankan, sudah wahyukan kepada Rasulullah. Kemudian di sana kita berusaha perkataannya kita pahami. Kenapa? Itu tadi. Ketika orang-orang di sana, kalau sudah di akhirat, Allah menjelaskan sudah. Di akhirat kalau sudah ada penyesalan, sudah terlambat. Allah memberikan penjelasan, wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadhu ma'ar rasuli sabila. Di hari nanti ada orang yang di sana menggigit 2 jari tangannya, begitu kecewanya dia, menyesalnya dia, orang zalim menggigit kedua jari tangannya. Yaqulu, kemudian dia berkata, ya laitani, aduh kiranya aku, ittakhadhu, aku mengambil ma'a, beserta bersama ar-rasuli, rasul, sabila, jalan. Aduh celaka aku, kiranya dulu aku di dunia itu mengambil jalan bersama Rasul, jalannya Rasul tak ikuti. Tapi ini di akhirat sudah telat. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh celaka aku, kiranya dulu aku tidak mengambil itu si fulan sebagai teman dekatku, khalilku. Siapa dia? Laqad ladallani an dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh telah menyesatkan aku dari peringatan ini setelah ia datang padaku. Setelah peringatan itu datang padaku, dan adalah syaitan itu lil insani khadula, benar-benar penyesat. Sehingga jam yang berbahagia, kita harus menyadari sekali bahwa setan ada 2 tadi, cuma ada 2, tidak ada makhluk lain di alam ini yang bisa jadi setan, cuma manusia dan jin. Jin pun yang mengikuti hukum Allah, yang mengikuti Quran, dia bukan setan, dia juga berhak masuk surga. Tetapi manusia dan jin yang melanggar aturan Allah, berarti dia berhak masuk neraka. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mari kita jangan sampai tertipu. Bisikan-bisikan mereka sekarang ini tidak bisik antara telinga dengan suara yang lirih. Bisikannya lewat YouTube, lewat TikTok, lewat macam-macam.
apapun media sosial yang bisa menghancurkan iman. Ketika orang mencintai sesuatu selain Allah dengan begitu cintanya seperti dia mencintai Allah, maka dia sudah salah. Kenapa? Allah sudah memberikan penjelasan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia itu yang mereka mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu untuk ditandingkan kepadanya. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu ka hubbillah, seperti dia mencintai Allah. Ini coba kita pikirkan. Ada manusia yang mencintai tandingan-tandingannya Allah yang dia bikin sendiri, dia mencintainya seperti dia mencintai Allah. Dan itu banyak. Jangan-jangan kita sendiri, naudzubillah min dzalik. Maka kita merenungkan kembali. Bagaimana? Walladzina amanu, dan orang yang beriman serius sungguh-sungguh dengan imannya benar, asyaddu hubbalillah, benar-benar cintanya pada Allah. Walau yaral ladzina dzalamu idz yarawna adzaba annal quwwata lillahi jami'an. Dan kalaulah nanti orang zalim itu melihat azab, siksaan nanti di akhirat, bahwa seluruh kekuatan itu milik Allah, wa anallaha syadidul iqab, dan di sana azab Allah, wa anallah, dan sungguh Allah itu adalah syadidul azab, maha keras siksanya. Kalau dia sudah melihat itu, maka tinggal mereka menyesal. Sesalan itu di akhir tidak ada gunanya. Maka kami yang berbahagia, mari kita melalui hari-hari kita benar-benar kita menyempatkan diri dengan waktu yang lebih besar di malam hari, di mana itu sangat sepi. Kemudian Allah memberikan arahan pada kita dengan kita membaca arahannya, mengikuti arahannya, memikirkannya, kemudian melaksanakan dengan aktivitas-aktivitasnya di siang hari. Mudah-mudahan kita tidak ikut-ikut sebagai orang-orang yang tersesat dengan wahyu-wahyu dari setan-setan tadi, baik itu setan manusia dan setan jin, sehingga nantinya kita bersama-sama ingin bereuni di surganya dengan ridhonya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'iril muslimin wa qur rahman wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang berbahagia, mari melewati lembar Jumat ini, khatib senantiasa mengingatkan kepada dirinya dan kepada kita semua untuk tetap meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan syukur kita tentunya dengan seluruh kekuatan raga kita. Dan kita bersama-sama berkeinginan nantinya mendapat ridhonya untuk dimasukkan ke dalam surganya. Nah, jamaah yang berbahagia, Allah sudah memberikan arahan pada kita di surat ke-14 surah Ibrahim ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa ahlaktukum wa ma kana alaikum min sultanin illa an ta'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusyrikum wa ma antum bimusyriki inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna dhalimina lahum adzabun alim. Wa qala syaitan, dan berkatalah setan. Kapan? Lamma qudal amru, ketika semua perkara sudah selesai dihisab. Ini di akhirat. Allah sudah menjelaskan di Al-Quran nanti di akhirat ada begini. Dan berkata setan ketika seluruh proses perhitungan sudah selesai,
Apa katanya? Innallaha, sungguh Allah wa'adakum, memberikan janji pada kalian, wa'adal haq, dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku juga menjanjikan pada kalian, fahlaktukum, tapi aku menyalahinya. Wa ma kana li alaikum min sultanin, enggak ada dan tidak ada bagiku kekuasaan untuk memaksa kamu, enggak bisa. Illa, kecuali hanyalah anta'atukum, aku hanya promosi lewat YouTube macam-macam. Fastajabtum li, lalu kamu menjawab, mengikuti seruanku tadi. Ya sudah, fala talumuni, maka kamu jangan mencerca aku, kata setan. Walumu anfusakum, cercalah dirimu sendiri. Ma ana bimusrihikum, tidaklah aku bisa menolongmu, wa ma antum bimusrihi, dan kamu pun enggak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, aku sudah mengingkari kegiatanmu menyekutukan Allah dengan aku sejak dulu. Ini aja yang berbahagia, maka nanti Allah sudah menjelaskan itu. Inna dzalimina lahum adzabun alim, sungguh bagi orang zalim itu ada siksaan yang sangat-sangat menyakitkan. Makanya jamaah yang berbahagia, mari di akhir khutbah ini kita sama-sama mohon kepada Allah Ta'ala agar kita benar-benar dikuatkan, dikokohkan pendirian kita setelah hidayah itu datang pada kita. Kita mohon agar langkah-langkah kita yang salah diampuninya, dan agar langkah-langkah kita mendatang benar-benar di jalannya sesuai dengan tuntunannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar.